Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja atau UKIN, perkenalkan saya Eko Prasetyo Widodo, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan NIM 23016300083. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya menampilkan video pembelajaran pada materi penerapan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan perilaku budi. Pengambilan video saya menggunakan 2 kamera handphone. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Maju, jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pendidikan Pancasila ini dimulai, ya, supaya kita bisa berjalan lancar, tidak ada halangan dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak kelas siapkan untuk menyiapkan berdoa. Yuk siapkan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan kita dibagi dari kita berdoa, ya. Semoga apa yang kalian atau ilmu yang kalian terima dari ini adalah bermanfaat, ya. Terus selanjutnya seperti biasa, setelah kita berdoa, kalian ya menyanyikan lagu Wajib Kasih Yola, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, Mbak, salah satu pemimpin untuk menjadi DJ. Ya, Rizka berdiri. Ya, Rizka berdiri. Jalan. Indonesia
di pagi hari ini semuanya berangkat? Berangkat ya? Alhamdulillah nggak ada yang halangan. Sehat semua ya. Nah, untuk hari ini Pak Eko akan mengecek kehadiran siswa ya buat kelas kalian teknik komputer jaringan kelas 11. Anggun Putri Wibowo, Anis Faisal Irfansa, Desti Amalia, Ivan Nurfadli, Ais Abdul Rahman, Mutiara Azhara, Okti Sumeli, Rastia Wibowo, Raisi Hanif, Rahel Madura Gadis. Ya, terima kasih alhamdulillah di kelas kalian di hari ini berangkat semua ya. Dan mohon perhatian untuk di pagi hari ini kebetulan kita akan mengulas pertemuan yang kemarin ya. Sedikit Pak Eko akan memberikan atau mengulas kembali yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kemarin sih kita membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Yang kalian diskusikan yaitu nilai yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang terkandung apa saja kan kemarin seperti itu dan kalian sudah dipresentasikan ya. Adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah untuk mempelajari konteks kehidupan bernegara ya. Dalam peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga secara reflektif dapat melihat praktik bangsa yang ideal dan yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya kebetulan di hari ini adalah akan mempelajari tentang bullying. Ya, Pak Eko mau bertanya, ya, bullying ini bertentangan dengan sila yang berapa dan bunyinya apa? Yang bisa angkat tangan. Bullying bertentangan pada sila kedua dan bunyi kemanusiaan yang ada di negara. Bullying bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nah, ini kebetulan nanti yang kita bahas adalah bullying yang terkait dengan sila yang kedua. Ini saya akan menayangkan sebuah video tentang bullying, ya. Kelihatan ya? Setiap hari aku merasa mudah untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolah itu selalu menunggu memanggil dan sambil berkata, namun merasa berkata. Mereka selalu menghina aku dengan kata-kata bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku juga begitu mendengar dari mereka. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku sendiri bodoh? Dulu aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah.
Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat bantuan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh dan miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah. Saya selalu bertanya kenapa aku diberikan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Ya, itu adalah contoh tentang bullying yang terjadi. Kebetulan kita tak terasa sering mengolok-olok atau mengejek sesama teman. Beda misalkan beliau kompos gendut, ya hitam lagi, apalagi dia kehidupannya pas-pasan. Tolong jangan diejek, malah disupport ya. Ya kalau misalkan kalian ada sebuah rezeki, ya tolong saling berbagi. Itu yang baik seperti itu. Nah, nanti apa yang kalian hari ini kalian pelajari tentang bullying, ya nanti yang bertentangan dengan sila yang nomor 2, yaitu apa? Kemanusiaan. Dan ini Pak Eko akan menampilkan PowerPoint-nya. Apa sih pengertian bullying? Kan seperti itu. Di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, bullying lagi merajalela luar biasa. Dan jadi pengertian bullying di situ adalah peristiwa yang wajib dicegah, ya sedini mungkin karena berdampak buruk pada korban dan pelaku. Yang itu yang tulisan tebal, bullying atau perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku adalah satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa. Biasanya ini adalah terbentuk sebuah gap. Hati-hati ya, kalian jangan satu kelas ini jangan membentuk sebuah gap merasa dirinya kuat sehingga kepada yang lemah kalian saling mengejek. Ya Pak, ada 5 cara mencegah bullying yang bisa dilakukan di sekolah. Ada 5 cara. Ya, yang nomor 1, kalian baca mbak apa? Nomor 1. Ya, sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan di sekolah. Terus baca lagi Mas, sinkronis yang kedua apa? Sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Ya, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Terus yang ketiga, baca lagi Mbak. Jangan bodoh. Ya. Membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Ya, terus selanjutnya yang keempat, memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Memastikan jalur komunikasi yang terbuka. Terus yang kelima, mengadakan kegiatan anti perundungan. Ya. Dan Pak Eko di hari ini akan membagikan LKPD. Kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Yuk, kelas gabung. Yuk Mbak, ya. Bawa kursinya Mbak. Dan Pak
Eko di hari ini akan membagikan lembar kelompok atau lembar LKPD ya. Dan silakan soal yang tersedia di situ, silakan kalian kerjakan. Semuanya mengerjakan. HP silakan digunakan untuk pembelajaran dan untuk bisa digunakan untuk mengerjakan soal. Dah, silakan. Sudah mulai dikerjakan. Sudah. Susah atau tidak? Ya, HP digunakan untuk pembelajaran ya. Silakan untuk sebagai tutorial buat mengerjakan soal yang kamu kasih. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, bisa mengerjakan. Ada yang tidak bisa kelompok satu? Sudah mulai dijawab? Ya, diselesaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. HP-nya digunakan untuk pembelajaran. Nanti dalam kelompok ini keaktifan kalian pakai konsep ya. Jadi tolong silakan persiapkan ketika teman kalian lagi presentasi, kalian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti apa yang dipresentasikan nanti kan ya, apa saja yang menjadi bahan pertanyaan. Begitu juga nanti yang presentasi yang rajin menjawab bagaimana sih solusinya pemecahan ya masalah yang ditanyakan, umpan baliknya gimana cara menyampaikannya ya. Nah, nanti itu pun ada nilainya ya. Makanya kalian latihan mengutarakan atau berargumentasi ya, sama nanti besok ya pakai kalau sudah bolak-balik apa nanti jadi Pak Lurah atau yang terendah dulu akar teh ya. Sudah selesai? Sudah, silakan untuk hari ini untuk presentasi ya. Alhamdulillah kalian sudah selesai semua tugasnya. Alhamdulillah. Sekarang presentasi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Dibaca yang pelan ya Mbak, ya, yang keras. Semua perhatikan. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Regina Awaya Putri. Saya Regina Yelisa Putri. Saya Mutiara Asyanda. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Eko. Apa saja nilai-nilai sekolah yang dilanggar dalam kasus bullying? Bullying merupakan tindakan yang jelas melanggar nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dilanggar karena perilaku bullying mencerminkan ketidaktaatan terhadap norma moral dan spiritual. Kedua, nilai kemanusiaan
kemanusiaan adil dan beradab, terabaikan ketika seorang diintimidasi atau disakiti secara fisik atau fisiologis. Hal ini merusak martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga, nilai persatuan Indonesia terancam karena bullying menciptakan perpecahan di antara anggota masyarakat. Bullying dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang seharusnya dijaga sesuai dengan nilai Pancasila. Keempat, nilai kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilanggar karena bullying menciptakan lingkungan yang tidak demokratis dan tidak menghormati pendapat serta hak asasi individu. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terwujud karena bullying menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan bullying bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila guna membangun masyarakat dan adil yang beradab. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat tercermin dalam interaksi sehari-hari melalui sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, dan keadilan. Contoh implementasinya adalah ketika seseorang memberikan dukungan moral kepada teman yang mengalami kesulitan, menunjukkan empati terhadap perbedaan, dan menghindari tindakan diskriminatif. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat mempraktikkan keadilan dengan memberikan peluang yang setara bagi semua tanpa memandang suku, agama, ras, dan gender. Misalnya dalam lingkungan kerja, memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas lainnya tanpa memandang latar belakang individu. Selain itu, mengedepankan dialog dan perundingan sebagai cara menyelesaikan konflik, juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjauhi tindakan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi adalah langkah konkret dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan adil, sesuai dengan ajaran Pancasila. Dengan demikian, praktik nilai-nilai yang Pancasila dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Tawarkan, Mbak. Silakan ada yang mau bertanya. Yuk. Nomor absen berapa? 29. Silakan ditanyakan untuk kelompok 1. Contoh bullying yang bertentangan dengan sila kedua dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Contoh ya, contoh bullying yang bertentangan dengan sila yang kedua di lingkungan sekolah. Ya, nggak jawab. Siapa yang jawab? Sama yang paling jawab? Iya. Ya. Bullying yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang berada dalam lingkungan sekolah dapat terjadi ketika seorang siswa secara sistematis dilecehkan atau diisolasi oleh teman-temannya. Contohnya adalah perlakuan diskriminatif berdasarkan penampilan fisik, agama, atau latar belakang sosial. Mungkin ada pelecehan verbal, penolakan kelompok, atau penyimpangan perilaku yang merugikan mental dan emosional korban. Tindakan semacam ini tidak mencerminkan semangat keadilan dan kemanusiaan, serta dapat merusak lingkungan belajar yang seharusnya menjadi tempat di mana setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil. Itu ya. Jadi kita harus saling menghormati, walaupun ini bullying yang bertentangan dengan sila yang kedua. Jangan dengan adanya pendapat dan sebagainya kalian menjauhkan atau mengejek dan sebagainya. Itu kasihan ya. Bagus sekali pertanyaannya. Absen nomor 2 ya, Pak. Ya, 29 ya, 29. Ya, terima kasih atas pertanyaan betul ya. Jawabannya sudah puas. Nah, sekarang silakan dilanjut kelompok yang lain. Bukan ada yang bertanya lagi, tawarkan lagi, Mbak. Ada yang bertanya? Iya. Nomor absen berapa, Mas? 10. Nomor 10. Silakan, Mas. Bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di sekolah kita? Bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di sekolah kita? Jawab. Kelompok 1 silakan untuk menjawab. Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan. Pertama, perlu kampanye anti bullying untuk meningkatkan kesadaran. Kedua, perlu pembinaan perilaku positif dan pengembangan keterampilan sosial di kalangan siswa. Ketiga, pentingnya pelibatan guru dan orang tua dalam mendeteksi serta mengatasi kasus bullying. Keempat, perlu penerapan sanksi yang tepat bagi pelaku bullying. Kelima, mendirikan forum dan pengaduan anonim untuk melaporkan kejadian. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menghargai setiap individu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, begitu Mas. Jawabannya dari kelompok 2 bagus. Bisa. Bisa diterima? Bisa.
Ya, terima kasih. Itu ya, bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di sekolahan kita. Kita harus mengadakan kampanye, ya. Terus harus ada pengaduan, ada nomor pengaduan yang ada di sekolahan. Silakan segera melaporkan seandainya ada teman yang kena bullying atau bully. Terima kasih untuk kelompok 1 karena kelompok yang lain belum presentasi. Jadi ya saya batasi hanya 2 penanya saja. Kayak gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup untuk mengakhiri presentasi untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya yaitu sekarang tinggal gantian untuk anak laki-laki atau kelompok putra kelompok 4. Ya, silakan untuk kelompok 4. Yang lain siap-siap mendengarkan presentasi dari kelompok 4 tentang bullying. Ya. Ya, saya kenal lagi. Nah, lanjut lagi nggak mau lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang semangat ya. Aja dulu back teman ya. Dirinya kami di sini akan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan perkenalan di dulu. Saya akan dari Bunda Ramadan. Saya dengan Afif. Saya Aisyah Abdurrahman. Saya Agus Rizky. Saya Imam Kami. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman ketika sedang dirundung atau dibully? Ketika melihat teman yang sedang dirundung atau dibully, penting untuk memberikan dukungan dan tindakan positif. Bisa mencoba untuk mendekati teman tersebut, menawarkan dukungan atau melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa atau otoritas yang dapat membantu. Jangan ragu untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap perilaku tersebut dan menciptakan lingkungan yang aman bagi teman Anda. Dua, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila selain kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan sikap positif. Berikut beberapa contoh. 1. Toleransi, menghargai perbedaan dan melakukan pengorbanan dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Keadilan, bersikap adil dalam segala tindakan termasuk dalam memberikan hak dan kewajiban kepada semua orang tanpa diskriminasi. 3. Kerjasama, mendorong kerjasama dan bertanggung untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab bagi semua orang. 4. Kepedulian, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap fasilitas atau penderitaan bersama serta berusaha memberikan bantuan atau dukungan. Ya. Tawarkan silakan yang mau bertanya. Apakah yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2. Bersama? Desti. Yudas. Bagaimana penerapan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam kebijakan pendidikan dari suatu negara? Yang pelan, Des. Yang pelan. Penerapan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan memperlakukan semua individu secara setara, menghormati hak asasi manusia, serta mempromosikan toleransi dan kerjasama untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Ya. Bagaimana cara mewujudkan? Yaitu kita memperlakukan ya
apa? Manusia secara adil dan Manusia secara adil dan beradab. Ya, cara kita adalah seperti itu untuk mewujudkan ya nilai-nilai Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini yang ditanyakan adalah dalam kehidupan dunia. Ya, dua saja, ya, dua saja karena kelompok lain belum presentasi. Silakan ditutup dulu, Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ya, tepuk tangan buat kelompok Mas. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Saya terima kasih kalian telah mempresentasikan tentang ya bullying ya, karena bullying termasuk ya di sini adalah studi kasus ya, atau studi kasus yang lagi semarak banget di lingkungan kita atau di lingkungan dunia pendidikan. Makanya untuk kalian semua jangan sekali-kali melakukan bullying atau bully terhadap sesama manusia. Apalagi di sini yang kalian pelajari adalah di kelompok satu apa saja nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus bullying, ya, terus bagaimana penerapan ya kita terhadap sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di pagi hari ini di hari ini mohon maaf ya, kita telah menyelesaikan tentang materi bullying ya. Karena bullying adalah perbuatan yang tidak diinginkan oleh kita ya, oleh kita semua, karena adalah merusak moral ya. Jangan kalian sekali-kali membuli teman atau saudara atau orang lain, karena timbulnya menyakitkan banget. Bullying tersebut adalah bertentangan dengan sila yang kedua ya. Bunyinya sila yang kedua adalah kita harus adil dan beradab sesama umat manusia. Dan untuk selanjutnya ya, besok adalah kita memasuki tentang materi ya. Itu saya pakai sudah menyiapkan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Kayak gitu ya. Untuk kali ini, pertemuan kali ini tentang bullying sudah jelas. Gak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah tahu maksud dan tujuan. Materi yang kita pelajari dari ini adalah tentang bullying. Alhamdulillah kalian sudah jelas semua. Berarti terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan, ya semangat selalu. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, terima kasih dari Pak Eko untuk pelajaran kali ini tentang bullying. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Dan jangan sampai kalian melakukan hal bullying. Terima kasih. Kalau kayak gini pelajaran kita akhiri, silakan ya dipimpin doa untuk menutup pelajaran di hari ini. Dan silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong seperti biasa di akhir pelajaran kita, ya, kita kembali kebersihannya. Ya, dirapikan dulu. Terima kasih.